Masuki ruangan. Ya, terus. Ya. Ya, masker dipakai juga, jangan lupa. Ya. Satu ya yang enggak hadir ya. Alas kaki. Enggak apa-apa. Udah? Ya. Oke. Ya. Belum. Ya, silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Sudah, hadap ke depan? Boleh? Ya. Sudah, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai praktikum. Mas Ketua Kelas, Mas Latif, silakan. Sebelum melaksanakan praktikum, kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan keselamatan saat praktek. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ini saya absen terlebih dahulu ya. Saya absen dulu, ini Alma. Kemudian Anggara Ferry. Diva. Diva Lintang. Diva Serina. Ya. Terus kemudian Bagas. Kemudian Cynthia, Nova, Vegi, Latif, Ilham, kemudian siapa ini? Wisnu Adi, udah ya. Selanjutnya kita hari ini akan melakukan kegiatan apa kemarin? Praktikum apa? Ya, pengecilan ukuran dari umbi-umbian. Ya, di sini kalian sebelumnya atau kemarin sudah menentukan dari alat-alat yang digunakan, kemudian bentuknya jadi apa saja gitu ya. Terus sama jangan lupa APD untuk praktikum digunakan. Semuanya sudah ya? Ya. Untuk sarung tangan atau pelindung tangannya ya, ini nanti bisa dibagikan ke teman-temannya. Ya, ini bisa dibagikan ke teman-temannya. Untuk kegiatan praktikum kali ini ya, karena menggunakan banyak alat-alat benda tajam, jadi diusahakan semuanya berhati-hati ya, berhati-hati dalam penggunaannya. Jangan sampai ada yang cedera ya. Jadi jangan juga guyon, jangan bercanda ya, karena itu ada benda-benda tajam. Banyak yang menggunakan pisau hari ini ya, karena penggunaan pisau ini juga hati-hati seperti itu. Terus kemudian per kelompok kemarin sudah dibagikan juga komoditasnya ya, jenis bahannya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Kelompok 1 kemarin apa? Talas. Talas. Kelompok 2? Ubi jalar. Ubi jalar. Kelompok 3? Kentang. Kentang. Kelompok 4? Singkong. Udah, mungkin itu sekarang bisa dimulai untuk kegiatan praktikumnya. Silakan, mungkin bisa dibagikan teman-temannya. Ya. Boleh, silahkan untuk pengambilan alat-alatnya, pemilihan bahannya silakan dikerjakan bersama. Untuk kegiatan pencuciannya boleh di sana ya, atau mungkin di depan tempat pencuci. Kalau mencuci silakan jangan pakai sarung tangan ya kalau mencuci. Baru nanti kalau pada waktu prosesnya silakan.
silakan dikerjakan. Bisa dimulai ya kegiatannya ya. Apa saja kemarin yang ada di sini. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Ya, langkah kerjanya dilihat di belakang kemarin ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, dilihat langkah kerjanya di LKPD. Silakan prosesnya. Dan jangan lupa juga kemarin kan sudah ada pembagian ya. Pembagian pekerjaannya setiap kelompok. Ya, boleh. Silakan. Boleh di sana atau boleh di depan. Boleh, monggo. Boleh, enggak apa-apa. Taruh di bawah. Diirisi dhisik baru dicuci wae. Tidak bawa pilar. Pinjam temennya aja. Boleh pinjam temennya. Kalau temennya sudah selesai, boleh dipinjam. Ini apa, singkong? Kemarin pakai apa aja? Dilihat di LKPD-nya. Yang diagram alir itu, kalian ngiris pakai apa aja? Apa namanya pengecilan ukurannya pakai apa aja? Slicer, grater, sama pisau bergelombang. Pisau bergelombangnya? Nanti pinjam. Oh ada, ya itu di temennya ada ya. Apa ini? Ini ubi jalar. Ubi jalar. Kemarin dari materi ubi jalar ada warna apa aja kemarin? Warna putih, kuning, ungu. Ungu. Yang ini berarti warna? Putih. Putih. Oke. Ini ya. Dia pakai sini bisa sih. Iya, kemarin pengecilan ukurannya pakai apa aja? Pakai slicer. 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 Mana yang slicer? Ini. Ya, kalau enggak bisa nanti kalau kurang itu pinjem di temennya ya. Gantian per kelompok. Terus apa lagi? Terus pisau bergelombang. Pisau bergelombang ini ya. Iya. Pakai pisau bergelombang terus Terus sama itu granula. granula bentuknya. Kentang kayak kentang Mustafa gitu. Pakai yang Pakai yang ini. pakai yang ini. Terus Terus persegi panjang kayak tela-tela gitu pakai pisau biasa. pakai pisau. Jadi ada alatnya ada beberapa ya. Jadi ini pakai satu alat tapi sudah bisa dipakai beberapa Iya. pengecilan ukuran ya jenisnya. Ini apa? Komoditasnya apa? Oh ya, singkong. Tadi apa aja pengecilan ukurannya? Granula, bentuknya granula kayak apa? Pakai apa aja alatnya? Pisau, pasrah,
Enggak bawa ini? Baskom yang agak kecil-kecil. Oh iya, betul. Ah. Cukup ini yang kecil-kecil. Ya kalau nggak cukup nanti ambil lagi ya. Boleh, nggak apa-apa. Sudah? Sarung tangan. Sarung tangannya nanti jangan lupa ya dipakai. Chips bener-bener. Ya. Cuma bisa. Berapa video Isan? Sudah berapa kali? Ya 8 menit Ada. lagi. 1 kurang ya? Sik. HP ini siapa? Boleh pinjam HP? Ada. Penyimpanannya penuh tak sopo iku, Mang. Punyanya. Heeh. Pinjam kalau ada. Kasihkan Mas Dino. Ini bagiannya apa? Ini pas Terus pengecilan ukurannya? pengecilan ukurannya yang apa? Chip Chips pakai ini. kayak ini. Ya. Bagiannya kamu apa? Ya tadi mau pas. Sama pengecilan ukurannya? Apa? Oh, yang granula ya. Oke. Boleh diangkat? Ya. Ini kelompok 1. Peggy, ya. Peggy, Wisnu Adi, sama Sally, Yunita, Latif. Sikat ya. Hah? Iko? Yunita bagian apa Yunita? Yunita bagian mau dipakai apa? Pisau bergelombang itu loh Bu. Nanti mau dibuat apa? Buat keripik. Segini keripiknya? Mana Yunita? Yunita Vegi. Kalau kesulitan di sini aja dulu nggak apa-apa. Panjang kan? Kecil-kecil Yun. Iya Bu. Biar cepat matang.
Yunita. Latif? Ya, Latif. Bagian apa Latif? Buat yang dadu. Buat dadu. Vegi bagian apa Vegi? Iya. Sally. Wisnu bagian apa Wisnu? Wisnu, bagian apa? Memotong Pakai pakai pisau. Pakai pisau. Kotak sifat. Oh, buat keripik sini. Pakai pisau. Pakai chips. chips. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Nih kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 ini siapa saja? Gracie. Setelah itu Ilham. Ilham terus Nova. Nova sama Bagas. Diva. Apa ya? Sudah. Cepet menit enggak sampai 1 jam. Nanti bubar iki entek dong. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini mana? Ini ya berkasnya. Saya lihat dulu. Masih Kak, mundur Kak apa-apa rek kira. Ayo. Lu kan enggak mundur enggak apa-apa, Nggak apa-apa. chips, heeh. Itu ya bunder tuh. Kan chips itu bunder ya. Ya pokoknya lembaran tipis. Lemari chips, masih enggak mundur. Sik, durung. Oh iya. Ya ini selesaikan semua Tara. Ya. Sudah? Tinggal yang chips pakai slice. Oh ya, boleh. Selesaikan dulu. Nih kelompok 3, kelompok 4 ya. Siapa aja tadi?
Sampai lalu. Febria, Rani, Anggara Ferry, Cynthia. Kelompok ini kelompok 4 ya tadi ya. Kelompok 3 dokumennya. Enak iki ya. Iya. Ini karena sering dipakai. Kalau sering dipakai pasti hasilnya bagus. Ini apa tadi? Ada yang pakai dihabiskan lah. Iya, dihabiskan dong. Sekalian. Taruhan mana, Mas? Iya. Masing kok di ya, pengecilan ukuran. Emang siapa? Siapa aja nih? Pungki. Fangga. Sela. Alma. Alma sama siapa ini? Oh, Diva Serina. Oke. Yang iki lho, Pungki. Udah selesai? Boleh dibersihkan dulu alatnya. Ini apa? Kenapa? Kalau dipakai ketebalan Nggak apa-apa. Ini dipakai juga, hasil yang itu juga dipakai. Nanti dipresentasikan. Nanti kan alatnya pakai apa? Sama ini yang pakai ini Bu, ternyata ini sama itu. Nanti di ya. Jadi nggak apa-apa, di itu aja juga. Ya boleh, nggak apa-apa pakai itu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 golongannya Vegi. Ya. Nih. Setelah ini dibawa dulu. Sekarang pembersihan dulu aja. Cuci tangan, dibersihkan sampah-sampahnya. Udah? Ya. Kelompok berapa? Kenapa? Hah? Kenapa bahannya? Boleh dihabiskan dulu. Ya wis, sudah. Oke. Wis, sekarang dibersihkan. Ya, bersihkan. Sudah selesai. Ini kelompok 3. Kelompok 4 tadi ya? Kelompok 4. Iya, kelompok 4 ya. Setelah ini saya jelaskan dulu.
sudah wis lek tipis-tipis. Apa ini kalau sudah gini kok kena tangan tambah. Ini nggak dipakai ya? Ini udah 4. Gak apa-apa dipakai juga enggak apa-apa. Semakin banyak kalian itu enggak apa-apa wis. Iya, boleh. Di anu di depan. Mas Dino, kalau yang itu tidak estetik gak usah dilebokno kamu. Yang mana? Dik kono. Kasih mbak. Iya, ya. Kelompok berapa yang sudah lagi? Kelompok? Berarti golongannya Pungki? Ya. Iya. Sekarang silahkan dibuka di map LKPD-nya dulu. Di bagian 2 halaman terakhir, ya, 2 halaman terakhir silakan dikerjakan terlebih dahulu. 2 halaman terakhir ya, dikerjakan terlebih dahulu. Setelah ini kita akan melakukan presentasi ya. Boleh silakan dikerjakan dulu berkelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ya. Ini kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Apa cara penggunaan grinder? Ya apa? Ini digawe grinder. Grinder di buka kurung blender gitu. Grinder yang itu. Silakan. Ya, boleh, enggak apa-apa. Iya. Kelompok berapa? 4? Iya. Kenapa? Kita kan masih biang grinder. Grinder penggilingan. Iya, grinder itu penggilingan. Kalau grater apa? Pemarutan. Parutan. Pasrah, ya itu sama aja. Bahasa Indonesianya apa? Parutan itu ya, pemarut. Ya, boleh. Dijelaskan.
Ya. Cara penggunaan cara Iya. penggunaan atau proses-prosesnya apa gunanya Cara menggunakan. alatnya. Mm-mm. Sudah jelaskan sepengetahuan kalian. Ini tadi yang pakai alat yang mana? Alatnya yang mana? Itu, ini. Iya Bu. Kerjakan dulu. Refleksi juga. Kenapa? Iya. Mm-mm. 2 halaman terakhir ya. Nggak apa-apa, silakan bertanya kalau nggak paham. Mm-mm. Dikerjakan. Ini kentang, ini singkong. Oke. Ya dikerjakan. Bagaimana cara Oh, biar dijelaskan. Boleh. Dalam. Iya. ini maksudnya apa? Apa pertimbangan dalam memilih peralatan pengecilan ukuran pada umumnya? Kamu gini, ibaratnya itu kenapa kamu memilih pisau Untuk pengecilan ukuran? oh Kemarin apa? Yang ditabel? Seumpama kamu mau membuat A, terus kamu memilih alatnya yang ini, itu berarti berdasarkan apa? Ya, jadi kamu kan mau milih alat yang digunakan itu berdasarkan apa biasanya? Ya, boleh. Nomor 2 ini, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran? Jika ada materi yang belum dikuasai, tulis materi tersebut. Ini kalau kita sudah menguasai seluruh materi ini, dijawab sudah apa sama penjelasan juga? Sedikit aja dikasih penjelasan. Yang tinggi angkat tangan Rek, nggak kelihatan nanti. Apa? yang nomor 4 ini maksudnya Apa yang Anda lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran ini? Ya. Berarti kalian habis belajar, kalian kan tahu ini begini. Terus kalian kalau ada seumpama di rumah ada ini, ada apa namanya dari bahan-bahan ini tadi umbi-umbian. Kira-kira kamu mau apa? Mau kamu apakan? Ya, penerapannya ya. Penerapannya. Betul. Ya.
Baca lagi. Sudah. Bisa nyusun kata-katanya. Wis pakai kalimatnya sendiri wis. Dituangkan aja enggak apa-apa. Kita akan menerapkan. Ya, Nah, merangkai. Belajar merangkai. Setelah ini ya, setelah ini selesai mengerjakan kita melakukan presentasi ya. Boleh presentasi setelah ini. Disiapkan. Enggak bisa. Oh, pakai ini Kak. Atau kalau enggak ikut. Pakai yang itu? Katanya buat handphone. Iya ya. Sudah? Ada? Selesai? Belum? Tinggal satu. Nah itu belum. Sudah. apa yang akan Anda lakukan, Bu? Apa yang Anda lakukan? Penerapan. Itu lebih ke penerapan. Seumpama kalian di rumah ada ini. Oh, mempraktekkan. Sudah? Ya. Nih. Podo. Sing iko. Ruangan tidak cukup. Gak apa-apa pakai iki. Sini. Heeh. Kalau hadap sana, iki ke sana. Kalau hadap sana, ini di sana. Masih hidup sih. Tapi nggak kelihatan ke depan. Mana? Situ. Yuk, pindah situ aja. Di pause. Gak kena lah. Langsung aja situ, nggak usah. Nggak usah di-cut, langsung dipindah gitu. Ya. Di sebelah mana? Sana? Apa di sana? Sana. Apa di tengah? Sini. Deketnya anak-anak.
Sudah selesai? Belum diskusi ya. Silakan kalau yang sudah mengerjakan bisa diskusi dengan temannya untuk kegiatan presentasi. Ya, untuk kegiatan presentasinya. Nanti dibagi ya per kelompok, siapa yang menjelaskan sesuai dengan apa yang dibagi. Ya, sesuai yang dibagi tadi. Per pengerjaan proyek itu loh. Mati. Mas Dino? Ya, boleh. Agak ke sana. Kameranya kan tidak dipah. Foto ke sini dik. Ya. Ini sini. Sini. Ben kak ketok bokong. Ah, loh kamu di situ Yun, betul. Lah, gitu aja. Di belakang aja. Pemarut, grater? Ini banyak ya, grater itu kan pemarut lah, pemarut itu kan banyak. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini, itu ya. Terus ada juga yang tanpa lubang kemarin ya, yang Bu dia jelaskan kemarin, itu apa yang kayak buat kelapa, itu kan tidak ada lubangnya, itu kan juga. Kenapa? Iya. Ayo pertama ya, mulai pertama. Ya. Sudah selesai? Sudah? Bapak, nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut untuk kegiatan presentasi. Untuk presentasi siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Saya. Ya. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Silahkan maju. Dibawa ke depan. Ya. Ya, sama alatnya. Ya. Tolong untuk kelompok yang lain silahkan diperhatikan terlebih dahulu teman-temannya. Ya, ini ya, silakan diperhatikan terlebih dahulu dari kelompok 1. Ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalan? Perkenalkan, nama saya Wisnu Adianto. Perkenalkan nama saya Yunita Firna. Perkenalkan nama saya Shelly Monica. Perkenalkan nama saya Feby Farisa. Perkenalkan, nama saya Latif Widoyono. Ayo. Yang pertama, Kami akan menunjukkan hasil dari penggunaan alat slicer. Ya. Slicer. Slicer ini keunggulannya
ukurannya seragam dibandingkan dengan menggunakan pisau. Terus kemudian kita Ditunjukkan dulu, bisa diangkat ya. untuk yang penggunaan slicer ukurannya lebih tipis dan seragam. Ini contohnya. Diperhatikan ya. Terus untuk yang menggunakan pisau ukurannya tidak bisa seragam karena kita manual ya. Kemudian untuk umbi talas sendiri bisa dibentuk dengan dadu. Terus ada lagi bentuk granula menggunakan alat grater dan ukurannya bisa seragam. Terus yang terakhir kita ada pakai pisau bergelombang. Ditunjukkan pisau bergelombang itu yang bagaimana? Ya, bisa diperhatikan ya. Terus? Untuk hasilnya silakan. Itu hasilnya. Terus, ada lagi? Jelaskan tadi itu untuk apa? Produk apa yang mau kalian dari hasil olahan yang mau kalian buat dari pengecilan ukuran? Contohnya yang kalian buat ini untuk apa aja? Bisa. Untuk yang pertama Yang pertama dari kita hasil menggunakan hasil pakai alat slicer. slicer. Yang lain? Pisau ini hasilnya bisa dibuat untuk olahan keripik. Terus untuk yang potongan dadu ini bisa dibuat kolak atau apa gitu, kayak perkedel bisa. Hancurkan. Terus untuk yang granula ini bisa buat stick dan buat Grubi. Ada yang tahu grubi? Nah, carang mas. carang mas, grubi ya. Terus yang terakhir chips bergelombang. Ini hampir sama seperti keripik. Bedanya cuman bergelombang saja. Buat variasi olahan saja. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Udah ya, paham ya? Ini dari kelompok 1 ini tadi apa? Bahannya? Talas. Dari bahan talas ya. Bahan talas ini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada slicer. Mana slicer? Nih, ya. Boleh. Ini slicer ya. Yang digunakan adalah slicer. Ini tadi apa slicer itu? Pemarut. Ya, pemarut itu jenisnya banyak. Atau mungkin kalau di kita namanya pasrah. Sama ini. Nah, ini juga sama ya. Ini digunakan, pasrah ini tadi digunakan untuk bentuk granula. Ya, bentuk granula yang seperti ini, kecil-kecil, panjang-panjang, tipis. Ini, yang dipakai adalah alatnya ini. Ya, kalau tadi buat keripik, tipis-tipis pakai ini tadi ya. Ini. Kemudian ada juga yang pakai pisau. Hasilnya juga chips, bulat tipis, lembaran tipis ya. Tapi hasilnya lebih bagus menggunakan slicer. Kenapa? Karena di slicer ini di sini sudah ada ukurannya ya. Antara pisaunya dengan tatakannya. Jadi ukurannya seragam. Tapi kalau kita pakai pisau, kita tidak bisa menseragamkan. Karena apa? Secara manual itu kan kita tidak bisa mengukur ya. Tapi kalau seperti ini kan sudah ada ukurannya. Ya. Terus kemudian pakai pisau bergelombang. Pisau bergelombang di sini juga secara manual. Manual sama seperti pisau. Hasilnya pasti juga lebih banyak yang tebal tipis, tidak ada yang rata, seragam. Ya. Terus yang digunakan itu juga adalah pembuatan keripik, sama pembuatan keripiknya ya. Cuma nanti mungkin lebih bervariasi aja, ada bergelombang. Gitu ya. Sudah, ini hasilnya juga sudah bagus. Jadi silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Karena tidak ada yang bertanya ya. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2.
silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengecilan ukuran dan kelompok kami memilih ubi jalar untuk dipresentasikan. Ya. Perkenalan dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Diva Lintang Aisyarani. Saya Nova Pinky Harinisa. Saya Grace Salulujeng. Saya Ilham Tafakur Rahmat. Saya Profesor Budi Adinta. Saya di sini sebagai moderator dan teman-teman saya ini akan menjelaskan tentang pengecilan ukuran. Ya. Yang pertama kami menggunakan alat slicer. Yang Bahannya apa? Bahannya ubi jalar. Ubi jalar. Yang pertama kita menggunakan alat slicer seperti ini, menghasilkan chip yang tipis. Hasilnya seragam, berbeda dengan menggunakan pisau. Hasilnya tidak seragam dan ada yang tebal, ada yang tipis. Yang kedua, chips bergelombang. Chips bergelombang menggunakan pisau bergelombang. Hasilnya Lebih tebal. Dan tidak begitu seragam. Berbeda menggunakan slicer yang bergelombang. Hasilnya lebih tipis dan seragam. Yang kedua, ada ubi jalar dibentuk dadu. Memotongnya menggunakan pisau. Bisa dibuat menjadi kolak. Yang keempat, ubi jalar dapat dibuat. Yang ketiga, ubi jalar dapat dibuat persegi panjang dan bisa diolah menjadi tela-tela. Selanjutnya. Yang keempat, menggunakan alat gritter menghasilkan bentuk granula, bisa dibuat stick. Keripik stick. Keringan. Oh, keringan. Keringan ubi. Ya. Ada yang lain? Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Hampir sama ya? Ya. Saya mau tanya. Ya. Untuk tela-tela sendiri itu pengolahannya seperti apa selanjutnya? Ya, tela-tela itu dipotong gitu terus langsung digoreng. Tidak ada bahan tambahan. Nanti kalau sudah matang bisa dicampur dengan balado, keju atau saus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Nih ya. Yang kedua dari kelompok 2 ya. Dari teman kita kelompok 2 itu bahannya adalah ubi jalar. Beda tadi dengan talas ya. Kalau yang dari ubi jalar ini tadi hampir sama, pengecilan ukurannya pakai slicer. Ya, pakai slicer itu ya. Ditunjukkan slicernya. Itu. Pengecilan ukurannya bentuk chips, lembaran tipis bulat-bulat. Itu ya. Boleh, nggak harus berbentuk bulat sebenarnya. Yang penting lembaran tipis. Gitu ya. Itu ada 2. Yang pakai slicer dengan menggunakan pisau bergelombang. Ada juga menggunakan pisau ini enggak? Pakai pisau ini apa enggak tadi? Yang chips ada. Ya, berarti ada 3 ya jenisnya ya. Yang chips bergelombang itu juga menggunakan pisau sama menggunakan ini. Ya. 2 hasilnya lebih merata. Ini kita pakai slicernya berbeda ya. Dari kelompok 1 tadi dengan kelompok 2. Ini ya, dari kelompok 2. Sebenarnya hampir sama. Ya, di sini itu antara pisau dengan papan itu sudah ada jaraknya. Jadi kenapa kalau kita pakai slicer atau alat yang seperti ini, ya, itu akan menghasilkan hasil yang lebih seragam dibandingkan dengan pisau. Kalau yang hasil bergelombang ini tadi ya, ini yang menggunakan pisau, ini yang menggunakan alat. Hasilnya sebenarnya hampir sama, cuma mungkin di ketebalan ya yang berbeda, nanti ada yang seragam dan ada yang tidak seragam. Kemudian di sini juga ada yang bentuk dadu. Ini nanti buat apa? Kolak. Bisa digunakan produknya menjadi kolak. Terus kemudian di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ini dibuat untuk
Kalau di ubi jala biasanya ada produk namanya tela-tela, ya, tela-tela. Kemudian di sini ada juga bentuknya granulasi ya, jadi pakai slicer grater, ya. Jangan sampai keliru ya antara slicer sama grater. Slicer itu alat pengiris itu tadi ya, bentuknya lembaran tipis. Kalau grater ini pemarut. Nah ini pemarut, sama seperti di kelompok satu tadi pemarutnya pakai yang ini. Ya, kalau sebenarnya di sini juga ada pemarutnya slicer ya, bukan pemarut ini slicer. Cuma mungkin biasanya kalau yang bentuknya seperti ini itu tidak kuat kalau untuk umbi-umbian. Terlalu keras kalau umbi-umbian ini, sedangkan ini kan bentuknya plastik, bahannya plastik sama ini mungkin kurang kuat pisaunya. Kalau untuk di umbi-umbian kan apa? Umbi itu kan sangat keras ya, jadi ini kurang kuat. Jadi ini untuk dari kelompok 2 dari hasil pengecilan ukuran ubi jala. Silakan bisa diambil. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Ya, itu tadi dari 2 kelompok yang dengan ubi-ubian, jenis ubi-ubian yang berbeda. Ada dari talas sama ubi jala. Sekarang tinggal 2. Ada yang dari ketang sama singkong. Mungkin diurut saja ya. Dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Sherina Putri, saya Salah Dwi Jayanti, Saya Pangga Ahmad Effendi. saya Alma Fatika. Saya Humayda Satrio. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil pengecilan ukuran dari kentang. Yang pertama ada pengecilan ukuran yang menggunakan alat pisau dan juga slicer. Perbedaannya kalau pisau itu lebih, untuk ukurannya lebih gak sama rata, ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Untuk slicer itu ukurannya lebih sama rata dan juga lebih cepat untuk prosesnya. Untuk yang kedua yaitu membentuk chips bergelombang dan alatnya memakai pisau bergelombang. Yang ketiga, saya menggunakan pisau. Bentuk yang dihasilkan seperti stik atau bisa disebut juga french fries. French fries, ya. Terus selanjutnya Yang keempat, pengecilan ukuran menggunakan butter membentuk granula. Yang keenam, pengecilan ukuran menggunakan pisau yang berbentuk dadu. pisau. Pisaunya Ya. Sudah? Yang lain? Ada yang mau tanya dari kelompok lain? Latif. Yang lain kok nggak ada yang tanya, hanya Latif dari tadi. Ayo yang lain. Ada yang lain? Nova? Latif dulu, enggak apa-apa, ayo. Itu kok bisa warnanya berubah itu kenapa ya? Itu dikarenakan reaksi enzimatis yang bisa menyebabkan kecoklatan atau yang biasa disebut browning. Ada yang lain? Silakan bertanya. Ada? Ya. Ya. Sekarang di kelompok 3 itu pengecilan ukuran yang dilakukan adalah menggunakan kentang. Bukan menggunakan ya, bahannya kentang, menggunakan alat-alatnya mungkin hampir sama. Bu, kenapa di sini kok warnanya berubah jadi coklat gitu ya? Ini adalah reaksi enzimatis ya, oksidasi terkena udara biasanya. Kalau dari beberapa jenis bahan hasil pertanian kan memang banyak ya, yang kalau setelah terkena udara, pisau habis diiris itu ya, itu biasanya mengalami pencoklatan atau browning ya, seperti ini contohnya. Banyak, ada kentang, terus kemudian ada apel, terus buah salak itu bisa ya menyebabkan
Browning itu adalah reaksi oksidasi dan enzimatis ya. Jadi di sini makanya kenapa harus kalau mau buat keripik kentang itu harus ada proses lebih lanjut biar tidak terjadi atau mengalami browning ya. Nanti ada apa? Perendaman dengan air kapur atau air garam macam-macam ya. Itu prosesnya seperti itu. Terus di sini alat-alatnya sama, hampir sama tadi. Di sini ada menggunakan slicer, kemudian ada pisau. Pisau itu untuk keripik, ini ya, chips ya, bentuknya chips. Terus kemudian ada ini ya, stik kentang. Kalau yang banyak mungkin kalau bahasa Inggrisnya kentang goreng itu french fries itu ya, kentang goreng. Digunakan untuk kentang goreng. Kalau ini juga dibuat keripik, cuma kalian mungkin di Indomaret atau di Alfamart itu ya, di toko-toko banyak. Kan ada ya jenisnya keripik yang bergelombang apa mereknya? Citato atau Potato itu ya kalau nggak salah itu ada. Terus ini yang pakai pisau ya. Ini yang menggunakan, nah kalau untuk hasil dari slicer tadi ya memang dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3 pun hasilnya seragam, tipis, lebih tipis dan seragam dibandingkan dengan menggunakan pisau. Kalau untuk yang kentang bentuknya seperti ini tadi ya, granula itu ya. Ini biasanya juga bisa digunakan untuk keripik. Ya kan apalah ini tadi ya. Karena pencoklatan tadi tidak masuk ke air, seumpama tadi masuk ke air terus mungkin tidak akan berubah menjadi coklat seperti itu. Terus ini juga sama seperti tadi, apa? Ini apa namanya? Parutan atau pasrah atau grater. Ya, sama. Mungkin kalau yang tadi pakai alatnya seperti ini ya. Ya, ini berbahan plastik. Kalau ini tadi kan stainless. Cuma kalau bahannya ininya stainless, cuma pegangannya aja yang plastik gitu. Jadi sebenarnya alatnya itu bervariasi macam-macam. Yang penting tujuannya yang akan digunakan itu untuk apa sama ya. Udah silakan diakhiri. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya terakhir sekarang kelompok 4. Silakan maju ke depan. Yuk, terakhir dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami hari ini. Ya. Kami di sini menggunakan bahan undian yang sering dijumpai di daerah kita yaitu singkong. Singkong, ya. Terus? Alat yang pertama kita menggunakan grater dan ini hasilnya yang dihasilkan. Seperti sawut. Sawut. Biasanya digunakan untuk pembuatan sawut ya. Terus? Yang kedua kami menggunakan alat slicer. Slicer. Dan hasil bentuk yang dihasilkan seperti ini. Biasanya Bentuk lembaran tipis. biasanya digunakan dalam olahan keripik. Keripik. Terus? Yang ketiga, kami menggunakan alat pisau. Bentuk yang dihasilkan yaitu dadu kecil-kecil dan dadu besar. Untuk yang kecil digunakan apa biasanya? Buat kolak, Bu. Buat kolak. Kalau yang besar-besar? Buat apa ya? Oh, bisa digunakan buat tape ya. Betul. Terus selanjutnya? Yang keempat, kita menggunakan alat pisau bergelombang. Pisau bergelombang. Untuk hasilnya tidak bisa berseragam karena kita prosesnya bermanual. Manual, ya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Untuk kelompok 4, semuanya hampir sama ya, yang digunakan ya pisau, slicer, grater, sama pisau bergelombang. Itu ya. Jadi hampir sama juga hasilnya pasti hampir sama ya. Itu tadi semuanya, hampir semua jenis umbi-umbian itu bisa digunakan menjadi keripik ini tadi ya, pakai slicer. Itu ya. Dah, terima kasih. Diakhiri. Kembali. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan tepuk tangan semuanya. Ya, setelah keempat kelompok tadi sudah melakukan kegiatan praktikum, yaitu praktikum apa tadi? Pengecilan ukuran dari bahan umbi-umbian ya. Ini tadi sudah ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 juga sudah melakukan kegiatan pengecilan ukuran dan hasilnya juga sudah ditunjukkan yaitu tadi ya. Nah, sekarang dari hasil praktikum, apa sih yang kalian dapatkan? Angkat tangan. Ya. Nama? Nama Sally Monica. Sally Monica. Yang didapatkan apa? Kita dapat mengetahui jenis-jenis umbi-umbian. Jenis-jenis umbi-umbian, terus? Dan istilah nama lain dari alat-alat tersebut. Alat-alat tersebut. Yang lain? Diva, Serina? Kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat seperti slicer, pisau bergelombang, dan juga grater. Ya, bagaimana kita bisa, dari hasil praktikum kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara penggunaan dari alatnya. Terus kemudian yang lain? Ya, siapa? Vegi. Kita dapat mengetahui karakteristik dari umbi-umbian. Karakteristik dari umbi-umbian. Salah satunya, contohnya? Kentang. Kulitnya tipis, bentuknya bulat, ada yang lonjong juga. Terus sama warnanya yang sering dijumpai itu putih sama kuning. Putih sama kuning ya. Itu tadi dari hasil. Kalau saya lihat ya dari hasil semuanya itu semuanya betul ya. Kalau kita mau menentukan jenis-jenis alat gitu ya, kita harus tahu dulu apa yang mau kita buat ya. Berarti kita menentukan jenis-jenis alat itu adalah ditentukan dari produk apa yang akan kita buat. Contohnya, kalau kita mau buat keripik, yang paling banyak di sini kan tadi pakai slicer ya, buat keripik slicer gitu ya. Tadi ada yang pakai slicer, ada yang pakai pisau. Di situ kita tahu hasilnya bagaimana, lebih mudah yang pakai yang mana gitu ya. Terus hasilnya juga lebih mudah yang hasilnya lebih bagus yang mana gitu ya. Jadi kita menentukan alat yang mau kita gunakan itu adalah dari produk yang akan kita buat. Contohnya mau buat keripik tadi bisa menggunakan slicer. Jenis-jenis slicer tadi juga ada beberapa, ada yang menggunakan seperti ini. Ini ya, jenis slicernya pakai yang seperti ini. Terus kemudian ada yang menggunakan ini. Ya, dari bahan plastik, cuma kalau yang ini kurang kuat. Jadi kita menentukan alatnya kalau buat keripik ya, ini yang digunakan gitu ya. Sedangkan slicer ini juga bentuknya juga macam-macam. Ada yang mungkin ukurannya agak lebih besar. Terus kemudian ada yang atasnya kemarin yang di modul, itu kan ada yang ini ya, pakai apa namanya, pakai ada kotaannya itu ya di atas buat pegangan. Ada juga yang hanya seperti ini ya. Terus kemudian mungkin ada lagi yang seperti di video kemarin ya, itu alatnya pengiris gini. Kita yang pegangnya dari samping gitu ya. Itu juga bisa. Jadi macam-macam slicer itu juga banyak. Terus kemudian ada lagi yang menggunakan grater. Grater yang seperti ini ya, yang hasilnya adalah granula. Granula seperti ini juga ada alatnya yang seperti ini juga. Parutan ya. Jenis parutannya juga ada beberapa. Ini ada yang bentuknya yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi macam-macam ya. Kalau kita mau menggunakan alatnya, harus tahu dulu apa produk yang akan kita buat. Kalau hasilnya sudah bagus semuanya ya, hasilnya sudah bisa menjelaskan juga cara-caranya bagaimana dan hasil-hasilnya yang seperti apa. Terus kalau untuk mau dibuat, itu alat yang mau kalian gunakan yang seperti apa itu sudah bisa ya. Terus kemudian hasilnya tadi juga kita dari hasil pengecilan ukurannya. Hasil pengecilan ukurannya itu tadi ya. Itu tadi kita apa? Yang kita pelajari tadi apa?
dari jenis-jenis umbi-umbian. Ada apa aja? Singkong, kentang, ubi jalar, talas yang kita pakai ya. Terus kemudian karakteristiknya salah satunya di kentang. Apa tadi kulitnya? Bentuknya? Lonjong. Warna? Kalau singkong kemarin? Kulitnya ada 2 lapis. Putih kemerah-merahan. Terus dagingnya berwarna putih untuk singkong karakteristiknya ya. Kalau alatnya yang dipakai apa aja pengecilan ukuran? Slicer, grater, pisau bergelombang. Ya, yang kita pakai itu. Tapi sebenarnya jenisnya juga ada lagi. Mungkin ada blender, ya. Untuk ada grinder, itu juga ada chopper. Jadi kita ada beberapa jenis yang mungkin di sini kita tidak pakai. Yang penting kalian ada tahu ya untuk cara penggunaannya juga. Untuk itu praktikumnya sekarang pembelajaran kita sudah selesai ya. Jangan lupa setiap kegiatan praktikum ya, setiap kegiatan praktikum jangan lupa APD-nya dipakai. Mungkin ini ya, sekarang ini ada beberapa yang mungkin tidak memakai. Contohnya alas kaki. Tadi saya lihat kalau untuk tangan, sarung tangan ya semuanya sudah pakai. Kemudian masker sudah pakai. Penutup kepala semuanya sudah pakai. Mungkin hanya di alas kaki. Alas kaki mungkin beberapa ada yang belum pakai ya. Jadi nanti ke depannya bisa diperbaiki. Jadi nanti ke depannya saya kemarin tidak pakai, hari ini harus dipakai. Itu ya. Terus karena sekarang hujan, ya, pesannya Bu Widya sama, hati-hati kalau pulang, ya. Kalau mau pulang hati-hati, kalau tidak bawa mantel atau jas hujan ya, jadi jangan sampai nerobos hujan, jangan terburu-buru pulangnya ya. Itu pesannya Bu Widya. Sekarang praktikum sudah selesai, yang untuk alat-alatnya silakan dikembalikan dan dibersihkan ya. Untuk mengakhiri, sebelum diakhiri silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang agar diberi keselamatan dalam perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan juga kerjasamanya untuk semua dalam satu kelas ini ya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.